Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Peran Indonesia terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1998 berdasarkan regulasi hukum Indonesia. Anggota kami beranggotakan Revina, Junika Gabriela, Lukiana Syafira, Shifani, Rachel Adelin, dan Tatswita Haulah. Selanjutnya saya akan membahas tentang abstrak. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia berat terjadi pada tahun 1998 di Indonesia, terutama selama krisis politik dan krisis sosial merupakan masa sejarah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Indonesia terhadap pelanggaran HAM berat dalam regulasi hukum. Permasalahan ini meliputi kronologi Trisakti dan Semanggi, bagaimana peran pemerintah dan lembaga hukum pada pelanggaran HAM terjadi selama masa kerusuhan dan membahas mengenai dampak jangka panjang jadi dari pelanggaran HAM. Peran Indonesia terhadap pelanggaran HAM berat pada tahun 1998 menjadi penting memperkuat sistem hukum dan menjamin keadilan bagi korban. Sebagian besar pelanggaran meliputi tindakan represif, aparat keamanan, penculikan, penghilangan paksaan, dan kekerasan pada warga sipil. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap regulasi dan praktik HAM, terutama terhadap pasal 28G UUD 1945 menegaskan mengenai hak dasar setiap individu dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masih minim akibat ketidakpuasan di kalangan korban dan masyarakat. Kesimpulannya, untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa, harus ada komitmen lebih kuat dari pihak berwenang untuk menegakkan hukum dan reformasi sistematis dalam pendekatan perlindungan HAM. Dilanjut dengan latar belakang, mulai dari hak asasi manusia atau yang sering disebut HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu yang bersifat universal, yang harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR dan Undang-Undang Nomor 39. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia yang mencakup hak untuk memperoleh keadilan. Namun di Indonesia, penegakan HAM masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat pada masa lalu seperti tragedi Trisakti dan Semanggi. Peristiwa tragedi Trisakti dan Semanggi yang menyebabkan banyak korban jiwa merupakan contoh pelanggaran HAM berat yang belum sepenuhnya diselesaikan. Kasus-kasus ini mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak warganya dan menekankan supremasi hukum, serta mengungkapkan adanya impunisasi dengan ketidakmampuan lembaga penegakan hukum dalam memberikan keadilan. Selain itu, kerusuhan Mei 1998 yang melibatkan kekerasan terhadap kelompok etnis tertentu dan penindasan terhadap gerakan pro-reformasi juga menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang sistematis. Dalam hal ini, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi untuk menangani pelanggaran HAM, termasuk pembentukan pengadilan HAM, implementasi hukum tersebut sering terhambat oleh tekanan politik dan kurangnya kemampuan untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah peristiwa pelanggaran HAM. Namun hingga kini sebagian besar kasus tersebut belum menemukan penyelesaian yang memadai. Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan dan hal ini menunjukkan pentingnya reformasi hukum yang lebih kuat dan komitmen yang lebih besar dalam melindungi hak asasi manusia, baik melalui pendekatan internasional maupun nasional. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peranan pemerintah dan lembaga hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama kerusuhan 1998. Yang kedua, apa dampak jangka panjang dari pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998 terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis tentang peranan pemerintah dan lembaga hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama kerusuhan 1998. Yang kedua, untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis tentang dampak jangka panjang dari pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998 terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum terhadap peranan pemerintah serta lembaga hukum dalam mengenai
pelanggaran HAM. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi paduan pemerintah dan lembaga hukum untuk memperbaiki sistem penanganan HAM serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Serta penelitian ini juga mendukung gerakan ilmu sosial dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah pelanggaran HAM di masa depan. Baik, selanjutnya ada tinjauan umum. Di dalam tinjauan umum ini kita menggunakan dua teori. Yang pertama itu ada teori, yang kedua itu ada teori tanggung jawab hukum. Untuk teori keadilan sendiri, teori keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan korektif. Lalu, teori keadilan menurut John Rawls, prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Jadi, teori keadilan oleh Aristoteles dan John Rawls ini memiliki beberapa prinsip perbedaan seperti keadilan dan kebebasan prinsip. Selanjutnya, pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan kajiannya kami akan menggunakan kajian yuridis normatif. Lalu penelitian ini spesifikasi penelitiannya menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dan menggunakan teknik analitis kualitatif yang datanya akan diperdalam dan ditelaah untuk analisis lebih dalam lagi. Kemudian untuk cara pengumpulan data penelitiannya itu menggunakan studi pustaka literatur atau library research, di mana jenis data yang kami gunakan itu adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang merupakan ada bahan non-hukum dan bahan hukumnya. Kemudian untuk alat pengumpulan data itu ada yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu data sekunder itu akan dikumpulkan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan juga pendekatan perbandingan. Kemudian jalannya penelitian ini pada bab 1 kami akan seperti tadi yang sudah dipresentasikan oleh rekan kelompok saya, lalu hingga pada bab 5-nya ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, tragedi G30S atau PKI tahun 1965 sampai 1966. Dua, kasus penembakan misterius Petrus 1982 sampai 1985. Yang ketiga ada kasus Tala Sari Lampung pada tahun 1989. Tragedi penghilangan aktivitas secara paksa pada tahun 1997-1989. Kelima, tragedi Trisakti Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998. Ada kerusuhan Mei tahun 1998, kasus Warrior Waman di Papua pada tahun 2001 sampai 2003. Selanjutnya, terdapat pembahasan yang akan dimulai dari peristiwa Trisakti 98. Dimulai daripada tahun 1997 hingga 1998, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi parah yang disebabkan oleh krisis finansial Asia. Hal ini berdampak pada Indonesia yang meliputi inflasi tinggi, jatuhnya nilai rupiah, dan meningkatkan pengangguran di negara kita pada saat itu. Di sisi lain, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan Soeharto membuat ketidakpuasan masyarakat semakin meluas karena situasi ini memicu munculnya gerakan reformasi, terutama di kalangan mahasiswa yang menuntut perubahan sistem politik menuju demokrasi dan pengunduran diri Soeharto. Sejak awal 1998, aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung di berbagai kota. Puncaknya adalah aksi besar di Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menjadi simbol perjuangan gerakan reformasi. Lalu, awal mula kronologinya dimulai saat pagi hari, yang dimana mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai di dalam kampus, menyuarakan tuntutan reformasi politik dan pengunduran diri Soeharto. Siang harinya pada pukul 12.30, massa mahasiswa bergerak dari kampus menuju gedung DPR atau MPR. Namun mereka dihadang oleh aparat keamanan yang membuat blokade di jalan utama. Lalu pada sore hari, pada pukul 17.15, setelah negosiasi untuk melewati blokade gagal, mahasiswa memutuskan mundur ke dalam kampus secara tertib. Namun tiba-tiba aparat keamanan melepaskan tembakan peluru tajam kepada mahasiswa yang mulai mundur tersebut. Lalu pada malam hari pukul 20, yang dimana 4 mahasiswa tewas dengan luka tembak di bagian vital tubuh. Lalu puluhan lainnya luka-luka. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti akibat tembakan aparat keamanan, lalu memicu kemarahan masyarakat terhadap tindakan represif pemerintah ini. Yang dimana kejadian ini melibatkan kerusuhan
aksi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan fisik, terutama pada etnis Tionghoa. Sentimen anti-Tionghoa yang telah lama ada diperburuk oleh krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu, yang dimana menjadikan mereka sasaran amarah. Kekerasan meluas, mencakup pembunuhan, plus pelecehan seksual, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Dengan lebih dari 1.000 korban jiwa yang tercatat, dan juga peristiwa ini mendorong gerakan reformasi besar-besaran yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Hal ini menandai berakhirnya sudah rezim Orde Baru dan menjadi awal mula transisi menuju demokrasi Indonesia, yaitu reformasi. Terdapat dampak dan kronologi kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini menimbulkan banyak dampak dari berbagai sisi. Bahkan ratusan orang tewas, ribuan orang lainnya luka-luka, dan banyak yang mengalami trauma psikologis. Bahkan seperti yang kita tahu, kerusuhan ini tidak hanya terdapat di satu daerah, tapi terdapat di banyak daerah. Tidak hanya terdapat di Jakarta, tapi di luar Jakarta. Salah satu contohnya di Tangerang dan di kota-kota lain yang dimana terdapat penjarahan dan lain sebagainya. Kerugian material akibat penjarahan dan pembakaran mencapai triliunan rupiah, yang dimana peristiwa ini menjadi titik balik reformasi. Titik balik reformasi ini menjadi pro dan kontra bagi kita semua. Karena seperti yang kita tahu, keterlibatan aparat dan para pejabat negara yang berusaha menutup-nutupi kejadian tersebut sangatlah berpengaruh. Maka dari itu pemerintah mulai melakukan penutupan terkait kasus-kasus tersebut dan tidak menyelesaikannya secara jelas. Lalu kerusuhan Mei 1998 ini meninggalkan bekas luka pula pada sejarah Indonesia dengan dampak yang sangat signifikan secara sosial, ekonomi, dan juga politik dan psikologis. Peristiwa ini merenggut nyawa ratusan nyawa dan ribuan orang terluka. Banyak juga korban mengalami trauma, terutama perempuan dari etnis Tionghoa. Mereka menjadi sasaran pelecehan seksual, kekerasan, dan lain sebagainya. Kerugian material akibat dari penjarahan dan juga kekerasan ini, bahkan pembakaran di mana-mana, mencapai triliunan rupiah dengan properti milik etnis Tionghoa yang menjadi target utama para oknum tersebut. Selanjutnya, kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat dikarenakan kegagalan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jika dilihat dari perspektif kejujuran dan hati nurani, meski banyak pihak yang pesimis bahwa HAM menjadi konsep yang ideal yang sangat sulit untuk diwujudkan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat itu sendiri, tetapi diperlukan sikap optimis untuk memperjuangkan eksistensi HAM di tengah berbagai tantangan. Pengadilan HAM di Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun. Namun belum mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat, baik yang terjadi pada era Orde Baru ataupun era reformasi. Padahal aturan hukum yang mendukung penegakan HAM sangat kuat, mulai dari Undang-Undang 1945, Deklarasi Universal HAM atau hukum internasional yang mengenai hak asasi manusia, lalu ketetapan MPR RI nomor 17 MPR tahun 1998 HAM sehingga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Lalu undang-undang ini juga secara jelas menetapkan kewenangan aparatur negara dalam menyelidiki, menyidik, menuntun, dan mengadili pelanggaran HAM berat tersebut. Implementasi hukum tersebut seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengacu pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, serta asas hukum internasional yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum sudah memadai, tantangan terbesar masih terletak pada pelaksanaan implementasi undang-undang tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada tragedi Semanggi I yang merupakan sebuah peristiwa kekerasan besar yang terjadi pada 13 November tahun 1998, di mana aparat keamanan ini melakukan tindakan represif terhadap demonstrasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan masyarakat. Padahal demonstrasi ini bertujuan untuk melawan ketidakadilan di masa transisi pasca Orde Baru. Kemudian peristiwa ini juga mencerminkan wajah otoritarianisme yang masih kuat di masa reformasi awal, meskipun Orde Baru tersebut telah runtuh. Namun Komnas HAM mengkategorikan insiden ini sebagai pelanggaran HAM berat, tetapi dari penegakan hukum terhambat oleh keputusan DPR pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa tragedi tersebut bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Akibatnya, upaya keluarga korban yang mengikuti tragedi pada Semanggi I itu
akan menuntut kebenaran dan keadilan yang masih menghadapi jalan buntu hingga sekarang. Kemudian pada masa transisi reformasi itu, ribuan mahasiswa juga menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya atau RUU PKB yang dianggap memperkuat otoritarianisme pada 12 November tahun 98 yang kebanyakan di kawasan Jakarta, tepatnya di Semanggi. Pada pukul 15.00 WIB itu aparat membubarkan massa menggunakan kendaraan lapis baja, gas air mata, dan peluru tajam, sehingga menewaskan 18 orang termasuk 5 mahasiswa yang diantaranya adalah Teddy Dur yang merupakan mahasiswa kampus Atmajaya, namun kekerasan tetap terjadi walaupun sudah menewaskan 18 orang. Dan peristiwa ini menjadi simbol pelanggaran HAM berat dengan keadilan bagi para korban yang hingga kini belum terwujud. Dan juga tragedi Semanggi I ini menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme dan kegagalan negara dalam melindungi hak asasi manusia. Untuk penyelesaian hukum tragedi Semanggi I juga masih sangat kompleks dan juga berlarut-larut, karena pada tahun 2000 DPR membentuk panitia khusus atau pansus yang menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM berat. Padahal sudah jelas bahwa tragedi itu merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga pelaku utama dibiarkan bebas. Dan pada tahun 2001, Komnas HAM membentuk KPP HAM Trisakti Semanggi yang menemukan indikasi pelanggaran HAM berat, tetapi penyelidikan itu terhenti. Dan juga dari Kejaksaan Agung ini mengembalikan berkas 3 kali. Kemudian dari perbedaan interpretasi hukum ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara Komnas HAM dan juga Kejaksaan Agung yang menyebabkan proses hukum terhambat. Hal ini juga bertentangan dengan praktik sebelumnya di mana tim penyelidik ad hoc Komnas HAM tidak memerlukan sumpah, dan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga hanya mensyaratkan sumpah bagi penyidik dan penuntut umum, bukan penyelidik. Perbedaan interpretasi hukum ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara Komnas HAM dan juga Kejaksaan Agung. Terdapat juga upaya penyelesaian kasus Semanggi I yang telah dilakukan, namun hasilnya tidak memuaskan, karena pemerintah ini telah membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Semanggi pada tahun 2001. Tetapi penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi selama tragedi tersebut berdasarkan rekomendasi komisi seringkali tidak diimplementasikan secara serius oleh pihak yang berwenang, sehingga banyak pelaku yang hanya dihukum di tingkat lapangan saja dan tidak mendapatkan efek jerah sama sekali, sehingga ketidakadilan ini menjadi luka kolektif yang belum sembuh dan juga menunjukkan pentingnya supremasi hukum dalam negara demokrasi, yaitu negara kita Indonesia. Kemudian untuk hukumnya itu seharusnya menjadi pelindung hak asasi manusia, bukan alat untuk menindas masyarakatnya. Karena tanpa hukum yang kuat dan independen, maka pelanggaran seperti ini akan terus berulang. Dan juga kesadaran untuk semua rakyat ini sangat penting agar dapat menuntut haknya secara damai dan bermartabat, serta pemerintah juga perlu memastikan aparat keamanan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku. Memasuki bagian kesimpulan, hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara intrinsik diberikan kepada semua manusia dan akan tetap ada sampai akhir zaman. Tahun 1998 merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia di mana terjadi reformasi yang diiringi dengan berbagai pelanggaran HAM yang signifikan, termasuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang melatar belakangi kerusuhan besar-besaran di seluruh negeri. Sejak 1998, tragedi Semanggi I terus menjadi isu yang belum tuntas di ranah hukum yang memiliki penyebab utama, yakni kurangnya pengadilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat. Padahal pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengamanatkan penyelesaian adil untuk kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, upaya pemerintah seringkali terhenti di level implementasi. Selanjutnya yaitu bagian akhir saran, berdasarkan uraian kesimpulan mengenai peran Indonesia terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1998, salah satu saran utama adalah peningkatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa pelatih dan pendidikan yang lebih mendalami tentang hak asasi manusia, baik itu untuk lembaga kepolisian, hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Dengan pembekalan ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip HAM yang dapat membantu dalam penerapan hukum yang lebih adil dan efektif. Penerapan hukum yang lebih adil dan efektif, selain itu pembekalan ini harus mencakup tidak hanya aspek teknis dari hukum, tetapi juga sensitivitas terhadap korban yang
dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Selain itu, reformasi hukum menjadi rekomendasi kedua yang penting. Perlu ada upaya untuk merevisi dan memperkuat regulasi yang sudah ada mengenai penanganan pelanggaran HAM berat. Undang-undang seperti Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 harus dievaluasi ulang. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi para tamu. Dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Novel Putra Riasena. Berdasarkan PowerPoint yang sudah dijelaskan, saya mau bertanya. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa masih ada minimnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Menurut Anda, faktor apa yang paling dominan menghambat proses ini? Terima kasih. Baik, Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Boleh selanjutnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Yusner Yusuf. Saya ingin bertanya, jika diberikan kesempatan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah, apa langkah konkret yang Anda sarankan untuk mempercepat penyelesaian kasus HAM berat? Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh pertanyaan selanjutnya bila ada? Mau bertanya mengenai berdasarkan kajian Anda, bagaimana hubungan antara sentimen etnis yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 dengan kebijakan pemerintah pada masa tersebut? Oke, baik. Pertanyaannya kami simpan dulu. Akan kami jawab satu persatu. Jawaban kami adalah minimnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tidak adanya pengadilan khusus yang berwenang menyelidiki kasus HAM berat, tekanan politik, impunitas yang masih kuat, dan kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum. Selain itu, intervensi pihak-pihak juga tentu dalam proses hukum yang menghambat penyelesaian kasus tersebut. Apakah sudah menjawab? Sudah, baik, terima kasih. Pertanyaan saudara, saya akan menjawabnya mengenai langkah konkret yang akan saya sarankan bila diberi kesempatan itu. Saya akan menyarankan pemerintah yang harus memperkuat mekanisme penyelesaian hukum dengan membentuk pengadilan khusus untuk pelanggaran HAM berat. Karena pelanggaran HAM berat ini harus dilaksanakan dengan independen dari tekanan politiknya. Selain itu, perlu adanya komitmen nyata untuk memberikan kompensasi kepada korban yang telah menyelesaikan kasus secara transparan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional untuk memastikan akuntabilitas dan juga publikasi hasil penyelidikan yang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apakah sudah menjawab juga? Sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan terakhir, yaitu mengenai sentimen, bagaimana kajian Anda tentang hubungan antara sentimen etnis yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 dengan kebijakan pemerintah pada masa itu. Hubungannya adalah antara hubungan ekonomi dan politik yang terjadi pada saat itu, maka pemerintah mengkambing hitamkan beberapa oknum untuk melakukan kerusuhan tersebut agar masyarakat teralihkan perhatiannya dari kebijakan baru di Orde Baru tersebut. Itu apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Sama-sama. Apakah masih ada yang ingin berdiskusi atau memberikan tanggapan terkait pertanyaan dan jawaban yang sudah tadi dijelaskan? Baik, karena tidak ada lagi yang mau bertanya dan berdiskusi, maka kita akhiri sesi presentasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi